termasuk mertua, Iya. suami, itu juga harus mendukung dan meyakini bahwa ibu bisa menyusui dan ASI-nya akan ada. Karena ketika ada satu aja yang mulutnya sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak suportif, ASI-nya nggak keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Obras Jahitan, obrolan seru sambil jalan-jalan hits dan makan-makan. Kali ini setelah kita kemarin berkeliling dunia, kita sekarang nyampe ke Jepang. Halo Mas. Iya, gue nggak tahu, gue udah Iya, Ega nih ikhlas, kok tidak apa? excited sih, kita lagi di Jepang. gue akhirnya menerima kehaluan lo, Ran. Iya, jadi sekarang kita mau makan yang sedikit banyak berkaitan sama topik kita hari ini. Disambung-sambungin. Kita lagi ada di Shirokuma. Ini salah satu dessert place favorit gue. Coba sampai episode sini semuanya tempat favorit Rani. Ya emang enak, gimana dong? Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Gue paling suka sea saltnya, nanti kita lihat ya makanan gue hari ini. Jadi Shirokuma itu kan banyak dessertnya dan dairy base. Makanya sesuai gitu? sama topik kita hari ini. Apa gak topik kita hari ini? Ayo apa? Topik kita hari ini Ini adalah bukan dairy. ya nggak dairy sih sebenarnya, tapi ya udah dikait-kaitin aja. Iya. Topik kita hari ini adalah air susu ibu. ASI. Ibu bukan? Bukan. Oh, bukan. Oh, ibu bukan. Bukan. Kenapa kita ngangkat ASI di minggu ini? Karena pada tanggal 1 sampai 7 Agustus adalah World Breastfeeding Week. Iya. Rani sekarang pinter ya. Iya, gue jadi updated gitu loh sama isu kesehatan. Sini Mbak, nggak apa-apa. Tada. Lihat gak? Wah, sensasional banget ya. Dan gue nggak tahu apa hubungannya dia pesan ini sama topik yang mau dibahas Biar hari lucu ini. aja nggak sih? Oke, kita mau ngemil dulu. Jadi, ini ada cotton candy, ice cream sea salt, sama ini namanya kebab, katanya kebabnya isinya marshmallow. Yang punya Ega, ini ada mix matcha and vanilla, ada green tea jelly, mochi, strawberry, leci, dan lain-lain. Ya, Rani sama Ega udah kenyang, sudah makan ice cream, udah mimi cucu yang dalam bentuk es krim maksudnya. Nah, sekarang kita mau lanjutin topik pembicaraan kita tadi, yaitu tentang ASI. Ega, ASI kan kita udah denger ya kalau misalnya ASI itu salah satu asupan yang paling baik buat anak. Boleh diceritain nggak sih sebenarnya apa sih bedanya ASI dengan yang namanya ASI eksklusif tuh, bedanya di mana? Ya karena ini lagi memperingati Pekan ASI sedunia. Ya. Jadi kita sekalian bahas aja ya. Sebenarnya ASI, air susu ibu, itu sangat dianjurkan untuk diberikan kepada anak-anak sampai usia 2 tahun. 2 tahun. Berarti kayak topik kita yang lalu ya, Gaya? Yang 1000 ya, HPK. ini salah satu nutrisi yang dibutuhkan pada saat 1000 hari pertama kehidupan. Tapi di bawah usia 6 bulan, anak-anak itu cukup kalau dikasih ASI aja. Jadi nggak ditambah apa-apa. Oke. Makanya namanya ASI eksklusif. Oh, berarti ASI eksklusif itu sampai 6 bulan Sampai pertama? 6 bulan. Oke. Jadi nggak ditambah apa-apa sama sekali, Ran, termasuk Iya. air putih. Oh, Iya. aus nggak sih si Dede? Enggak, Oh, karena kandungan ASI itu lebih dari 80%-nya air. Oke, Jadi berarti cukup. bukan susu yang kayak gue minum tadi ya? Yang tadi gula ya. Oh iya, gila. Cucu capi. Jadi makanya kalau di bawah 6 bulan itu cukup dengan ASI. Nah, pemberian ASI saja sampai usia 6 bulan itu yang disebut ASI eksklusif. Oke. Nah,
kenapa sih ASI eksklusif itu penting dibanding nutrisi-nutrisi lain, terutama untuk 6 bulan pertama gitu? Oke, tadi sekalian pertanyaannya dibandingin sama itu Iya, ya, susu sapi. Iya. Jadi ASI itu terbentuk secara alami kan di ibunya. Kandungannya tuh udah paket komplit banget. Dia mengandung makronutrien dan mikronutrien. Oke. Bahkan ada hal-hal yang dimilikin ASI tapi nggak ada di susu sapi misalnya. Apa tuh? Contohnya antibodi. Oh, Jadi selain ada I see. nutrisi, di ASI itu ada antibodi yang bisa ditransfer dari ibu ke anaknya. Jadi itu membantu kekebalan tubuh si anak jadi lebih baik, lebih matang. Oh gitu. Gitu. Makanya ASI itu adalah nutrisi terbaik buat anak di bawah 6 bulan. Berarti logikanya anak yang selama 6 bulan mengonsumsi ASI secara eksklusif tidak akan mudah sakit. Seharusnya gitu. Jadi memang Oke. ada penelitiannya, kekebalan tubuh anak yang mendapatkan ASI eksklusif itu lebih baik. Tapi harus ditambah dengan usaha lain ya, seperti vaksinasi, Oh, ya kan? iya. Vaksinasi kan banyak tuh buat bayi. Kalau makanan lain nggak perlu, air putih bahkan nggak perlu. Oke. Mungkin nggak sih Ga, ada anak-anak yang sebenarnya tidak cocok dengan ASI ibunya, gitu, kayak dia ada rejection terhadap ASI yang dia konsumsi, jadinya alergi atau apa, itu ada nggak sih, ada kasus seperti itu nggak sih? Jadi gini, kalau ada sih memang kontraindikasi anak-anak untuk dapat ASI, tapi kontraindikasi yang absolut tuh jarang banget. Oke. Kebanyakan anak pasti cocok sama ASI, meskipun dia alergi, biasanya karena menu makanan ibunya sehari-hari. Karena kan ASI itu kan dibentuk di tubuh ibu kan, itu terpengaruh sama makanan ibu sehari-hari. Oke. Jadi kalau memang nanti muncul alergi, tanda-tanda alergi di kulit, misalnya di pipi ya kalau bayi biasanya, Ruam-ruam gitu ya? nanti yang dievaluasi ibunya dulu, apakah pola makan ibunya ada yang salah. Biasanya ibunya terlalu banyak makan seafood, dairy product itu bisa mempengaruhi. Oh gitu. Gitu. Berarti sebenarnya bisa di screening dari misalnya anak lahir sudah di screening alergi, ibunya jangan mengonsumsi itu ketika menyusui gitu. Prinsipnya gini, sebelum ada tanda-tanda alergi, nggak usah dikhawatirkan dulu alergi. Oh, oke. Hajar aja dulu. Oh. Nanti kalau udah ada masalahnya baru diatasin. Naga, tapi kan ada nggak sih problem-problem yang menjangkiti seorang ibu yang akhirnya memaksa dia untuk tidak bisa menyusui gitu, padahal ASInya keluar gitu, memungkinkan nggak? Nah, ini sebagai sesama wanita kita juga harus mengurangi judgement Iya, ya terhadap betul. menyusui. Memang sangat dianjurkan sekali memberikan ASI eksklusif dan menyusui, tapi tidak menutup fakta bahwa ada ibu-ibu yang tidak berhasil gitu menyusui dengan berbagai kondisi. Misalnya ada masalah di payudaranya gitu ya, atau memang ternyata setelah dicoba dengan teknik yang tepat maupun cara yang tepat ASInya tetap nggak keluar, yang mengakibatkan anaknya jadi dehidrasi, gulanya rendah atau berat badannya turun banyak. Ya mau nggak mau kita harus bantu dengan susu tambahan gitu. Nah, bisa aja sih kejadiannya kayak gitu. Kapan seorang ibu harus memutuskan mengkombinasikan ASInya sebelum 6 bulan ya, sebelum 6 bulan dengan bantuan-bantuan seperti susu formula dan lain-lain itu? Kapan? Ketika kondisi anak Oke. seperti apa? Pertama, ibu harus tahu dulu tanda kecukupan ASI. Oke. Jadi kalau misalkan memang ASInya ada, tetap harus dipastikan apakah ASI ini cukup buat bayinya. Pertama, tandanya berat badan bayinya naik, gitu ya. Berat badannya naik. Berat badan bayi pada minggu pertama itu biasanya pasti turun, tapi tidak lebih dari 10%. Nanti sampai usia 2 minggu berat badannya kembali lagi ke berat badan dia saat lahir. Gitu. Selain itu buang air kecilnya bayi lebih dari 6 kali sehari. Terus buang air besarnya lebih dari 4 kali. Kemudian bayi kalau habis netek dia tenang. Nah, berarti dia kenyang tuh. Iya, Jadi iya, ibu iya. juga harus aware tanda-tanda ASInya cukup. Tapi kalau misalnya bayinya berat badannya turun dari lebih dari 10%, terus matanya cekung, kulitnya keriput, itu tanda dehidrasi ya. Nah, Terus misalnya habis netek dia kok masih nangis terus dan udah dicek yang lain ya. Nangis kan nggak melulu tentang netek ya. Bisa jadi betul. popok, bisa jadi tidak nyaman, udah dicek yang lainnya. Nah, ibu boleh mulai waspada apakah ternyata ASInya tidak cukup. Sebaiknya sih dicek ke dokter anak. Jadi jangan diputuskan sendiri sebaiknya gitu. Ega, kan ada kondisi di mana kayak baru lahir nih bayi, terus ibunya ASInya tidak langsung keluar. Nah, akhirnya dia diberikan nutrisi melalui susu formula. Tapi setelah 1 minggu, ibunya ASInya lancar nih. Kira-kira itu baiknya tetap udah fokus lagi ke ASI atau tetap dikombinasikan dengan susu formula? Balik lagi ke ASI aja. Oke. Jadi nggak apa-apa lepas susu formula. Meskipun sebenarnya dari awal itu jangan buru-buru kasih susu formula. Yang perlu kita tahu, bayi usia 1 hari itu lambungnya cuma segede buah ceri atau kelereng. Dikit banget. Dia cuma butuh 5 ml ASI. Di hari pertama ya, usia hari pertama.
Nanti usia 3 hari kayak kemiri lambungnya. Usia seminggu baru mulai gede kayak buah aprikot. Usia sebulan baru kayak telur. Jadi nggak usah buru-buru kok hari pertama nggak ada yang keluar gitu. Tapi kalau misalnya udah 2 hari atau 3 hari berat badannya turun banyak, pipisnya nggak ada, ya mungkin bisa dipertimbangkan. Kalau memang ternyata butuh susu tambahan. Tapi kalau nanti ASI-nya jadi banyak, nggak apa-apa kembali ke ASI lagi. Yang penting tadi cukup ya. Nah, ya berarti kan nggak boleh buru-buru nih. Cuma misalnya ASI-nya tidak keluar sama sekali, apa yang harus diakalin di 3 hari pertama itu? Ibu-ibu biasanya memang di 3 hari pertama kan ASI-nya sedikit. Nanti dibantu dengan kita kan walaupun ASI-nya sedikit tetap harus dirangsang. Jadi tetap terus dikasih sodorin ke anaknya. Karena untuk merangsang produksi ASI sendiri itu ya dengan hisapan. Jadi dengan hisapan si bayi dia akan merangsang hormon ibu untuk membentuk ASI. Jadi harus terus disodorin. Bahkan bayi itu kan sebenarnya tiap 2 jam dia harus netek. Mau dia tidur kayak bangunin, sodorin gitu. Nah, harus terus dibantu dengan hisapan. Boleh juga nanti dibantu kalau ada dokternya, nanti biasanya dokternya juga bantu dengan suplementasi, misalnya pelancar ASI dan lain-lain. Nanti juga ada kombinasi lagi dengan fisioterapis, kalau dia bisa masase payudara untuk memperlancar salurannya. Jadi banyak bantuannya. Tapi yang pertama sih sebenarnya yang paling penting ibunya tuh nggak boleh stres, Ran. Ibunya harus tetap positif dan support keluarga itu penting banget. Jadi keluarga itu harus dukung semua, termasuk mertua. Ku menangis. Suami itu juga harus mendukung dan meyakini bahwa ibu bisa menyusui dan ASI-nya akan ada. Karena ketika ada satu aja yang mulutnya sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak suportif, ASI-nya nggak keluar. Jadi salah satu kiat sukses menyusui adalah dengan support lingkungan sekitar. Itu banget ya. Ada kiat lain nggak sih guys selain support itu? Maksudnya kan berarti balik lagi ke mindset ibu, gimana kesehatan jiwanya ibu. Nah kan itu nanti kalau ibu happy, insya Allah ASI-nya akan lancar. Ada kiat lain nggak supaya sukses menyusui? Sebenarnya yang pertama tadi kan support system. Jadi baik suami, mertua itu harus mendukung dan meyakini bahwa ASI adalah nutrisi terbaik buat bayinya. Yang kedua sebenarnya adalah ilmu dan kesiapan tekniknya ya. Jadi makanya biasanya sebelum ibu-ibu melahirkan itu dia udah rajin tuh ikut kelas-kelas menyusui. Jadi ibu-ibu harus tahu cara menyusui yang benar dan tanda pelekatan yang benar. Jadi biasanya kesalahan menyusui itu ada di pelekatan, Ran. Makanya pelekatan tuh apa sih? Lecet-lecet putingnya. Cara melekatin bayi ke ibunya. Jadi misalnya bayinya itu dagunya harus nempel ke payudara ibu, bibir bawahnya harus ngebuka keluar. Terus kemudian areola payudara ibu yang agak hitam itu harus masuk hampir semuanya gitu. Terus pipi bayi itu nggak boleh ngenyok, nggak boleh gitu, dia harus kembung justru. Nah itu kan tapi yang bisa mengontrol pipinya bayi si bayinya sendiri nggak sih? Nggak, itu tandanya. Jadi kalau misalnya dia ngenyot berarti masih salah. Maksudnya itu tanda buat ibu buat evaluasi, berarti posisinya masih salah. Terus tadi sambil nilai tanda kecukupannya. Jadi biasanya ilmu ini udah ibu-ibu harus pelajari sebelum dia melahirkan dan dia menyusui. Terus pilihlah fasilitas kesehatan atau dokter yang mendukung ibu juga. Jadi ada fasilitas IMD, inisiasi menyusui dini. Itu secara penelitian sudah terbukti meningkatkan keberhasilan ibu untuk menyusui selanjutnya. Jadi carilah fasilitas kesehatan yang mendukung juga, gitu. Ega, gue sering dengar istilah bingung puting. Itu bingung puting itu, coba deh boleh nggak diceritain dikit tentang si bingung puting? Bingung puting itu adalah kondisi di mana bayi dia tuh menolak diberikan ASI melalui payudara ibu. Biasanya kejadiannya karena dia terbiasa minum dari botol. Jadi bayi itu nggak bingung, bayi itu pinter. Kalau dia minum dari botol, dari dot, itu dia nggak pakai usaha, Ran. Dot itu kan udah ada bolongannya ya, jadi dia gelegek-gelegek aja gitu masuk. Nah kalau misalnya dia dikasih payudara ibu itu dia usaha lebih. Nah ini terjadi karena terlalu dini memperkenalkan botol ke bayi. Jadi kalaupun ibu bekerja, dini tuh secepat apa sih? Secepat harusnya bahkan kan sampai 6 bulan kalau bisa diusahain pakai payudara ibu, direct breastfeeding. Atau kalau ibunya bekerja, pakai gelas, pakai cangkir, atau pakai pipet. Disuapin gitu ya. Jadi jangan botol kalau bisa pilihannya ya. Gitu. Gitu tuh ibu-ibu bekerja bukan berarti jadi susah nyusuin anak, tapi harus tahu teknik yang benar. Betul. Salah satunya dengan disuapin, jangan kasih botol. Kalau nggak nanti misalnya ibunya pengen menyusui langsung di weekend, nanti anaknya menolak gitu ya. Tapi tenang aja, kalau udah bingung puting pun masih bisa dibantu untuk kembali lagi dengan cara ya jangan dikenalin botol lagi. Mau nggak mau tetap paksain
sesering mungkin menyusui langsung. Gitu. Oke, kayaknya udah cukup banyak nih bahasan kita hari ini. Ega ada closing nggak nih buat yang mau disampaikan para ibu-ibu newborn, ibu-ibu menyusui? Walaupun kita sih belum jadi ibu sih, semoga sebentar lagi ya. Buat ibu-ibu yang masih dalam proses menyusui, apalagi ibu-ibu yang baru menyusui, tetap semangat. Gitu aja sih. Memang proses menyusui itu nggak mudah. Beberapa bahkan punya kendala, beberapa memang gampang aja sih, cuman beberapa punya kendala. Tapi yakinlah bahwa ASI adalah nutrisi terbaik buat bayi. Jadi ibunya harus berusaha sekuat mungkin supaya dedek bayinya dapat ASI. Karena nggak ada kandungan susu lain yang bisa ngalahin ASI, itu nggak ada. Itu sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, dititipkan pada ibu untuk ibunya kasih ke anak. Jadi pesanku tetap semangat. Dan keluarga, baik suami atau mertua, bahkan tetangga, dan teman dan di kantor, tetap suportif, tetap berikan ibu menyusui haknya untuk bisa menyusui bayinya atau memerah ASI-nya, gitu aja deh. Iya betul. Aku nih sebagai mantan anak yang menyusui sampai usia 7 tahun. Serius? Jadi aku Kasian banget mami. Jadi aku nyusu, jadi cuma aku yang dapat ASI di antara kakak-kakakku dan aku menyusu sampai 7 tahun, tidak bisa lepas dari puting mami. Oh, itu kan bukan bingung puting lagi itu. Itu mencintai puting mami gitu. Jadi itu juga dari menyusui bisa membangun bonding dengan ibunya, jadi, ibu dan anak. Jadi itu keuntungan buat ibu ya, dia bisa menambah bonding ke bayinya, terus bisa jadi KB alami. Iya, tuh. Gitu aja bahasan kita hari ini. Selamat Pekan Menyusui Sedunia buat seluruh ibu yang ada di dunia. Tetap semangat, tetap menyayangi anak-anaknya, tetap menjadi panutan buat anak-anaknya. Kalau teman-teman merasa informasi ini bermanfaat, baik itu buat yang calon ibu, untuk ibu yang lagi menyusui, atau yang lagi hamil lagi, atau yang calon parent seperti kita walaupun belum menemukan siapa ayahnya. Ini menyusui anak lo ya? Oh iya, bener. Enggak, ini dewasa deh kontennya. Jangan lupa dibagikan informasi ini biar kita semua belajar, biar semua dapat informasinya. Amin. Gitu aja dari Rani dan Ega di episode ke-6. Ngobrol jahitan. Sebentar lagi 7, sebentar lagi 10, sebentar lagi terus-terusan. Doain kita konsisten. Kalau misalnya ada saran untuk topik selanjutnya, monggo di komen aja. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!